Ya, selamat siang teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Benyamin Syauta, Ketua Majelis Jemaat GPIB Petra Bogor di Jawa Barat, ya, Mapol Jawa Barat 2. Nah, aku dimintai pandangan atau tanggapan aku tentang ada beberapa pertanyaan nih dari yang diajukan oleh komunitas sandal jepit ya. Saya pikir Bapak Ibu udah kenal nih. Yang pertama tentang misi, visi misi ya. Misal saya tanya, kalau Anda jadi pemimpin apa visi misi Anda? Nggak punya, kita nggak boleh punya misi sendiri. Ya, visi misi itu adalah yang diputuskan dalam persidangan sinode GPIB, itulah visi misinya. Jadi kita ikutin saja. Jadi yang punya ini sendiri, kalau punya visi misi sendiri, bukan memimpin dong. Ya gitu ya. Nah, jadi kita perlu lihat. Jadi tidak boleh. Jadi visi misi sesuai dengan hasil persidangan sinode ditetapkan persidangan sinode, itulah visi misi GPIB. Nah, kita pemimpin apa? Kan GPIB. Ya harus ikut ya gitu. Lalu pendapat saya misalkan terhadap calon pemimpin. Menurut aku calon pemimpin adalah pemimpin yang takut akan Tuhan. Nah, pemimpin yang takut akan Tuhan otomatis dia seorang sosok yang rendah hati. Dia punya motivasi yang tulus, yang suci. Kalau aku jadi pemimpin, apa yang harus aku buat? Demi Tuhan dan demi gerejanya, dalam hal ini GPIB. Dan pemimpin yang takut-takutan, dia nggak arogan, nggak sombong. Kan banyak gitu kan. Waktu mau dipilih, waduh baik-baik, Ben, gimana Ben? Begitu udah kepilih, waduh nengok kita juga nggak mau. Nggak boleh, itu bukan pemimpin tuh. Ada istilah GPIB dikatakan, mengatakan pemimpin yang melayani. Kita melayani Tuhan. Gitu. Jadi kalau kita berbuat sesuatu yang baik, itu bagian dari kita melayani Tuhan. Ya jujur, setia, sungguh-sungguh, rendah hati, tidak arogan. Tapi juga pemimpin itu nggak boleh milih-milih. Kan sering terjadi gitu ya. Sekian puluh tahun saya melayani GPR, milih-milih. Wah, milih satu suku, satu kampung. Udah suku pecah lagi nih. Satu kampung. Wah, neneknya sama nenek saya masih kakak beradik, ya kan? Bersama-sama nenek. Terus satu alma mater, sama-sama dari teologi ABC. Lalu wah dulu, misalkan teman pendeta nih, adik pendeta, adik kelas kita dan seterusnya. Dulu bapaknya suka kasih saya duit. Pendeta mata duitan tuh namanya ya, pemimpin mata duitan tuh. Nggak boleh begitu. Jadi kalau misalnya mutasi ya lakukan yang benar, lihat dia punya dia punya jenjang karirnya bagaimana. Nggak boleh pilih-pilih. Kalau memang dia bagus boleh. Kalau kita punya persoalan pribadi nggak boleh dibawa-bawa. Itu pemimpin, calon pemimpin. Nanti jadi pemimpin, dia bukan lagi calon pemimpin, mesti begitu. Tapi orang yang rendah hati pasti bisa melakukannya. Dia baik ya, orangnya baik, bertinggal dalam tutur kata, sikap, perilakunya itu baik, bukan dibuat-buat ya, memang baik. Karena di dalam dirinya ada takut akan Tuhan. Dia melakukannya sungguh-sungguh karena ini Tuhan punya pekerjaan, nggak bisa main-main. Jadi ya, menurut Anda, ya apa yang menurut Anda perlu dikonstruksikan dengan cepat bagi GPIB? Ya pemimpinnya. Kalau pemimpinnya kiri kanan nggak bisa dong, harus lurus dong, ya kan? Dia harus menegakkan sesuatu yang benar, tidak hanya berbicara benar, tetapi melakukan yang benar. Ya kan? Seluruh ketua, seluruh sekretaris, seluruh bendara harus begitu. Sehingga kalau semua anggotanya seperti itu, ini pertanyaannya, bagaimana cara Anda merawat relasi interpersonal yang kolektif, kolegial, yang di lingkup MS, Majelis Sinode? Ya kalau semuanya takut akan Tuhan, otomatis pasti terawat. Karena motivasi kita sama. Kita bisa bergandengan tangan terus. Membangun tubuh Kristus, membangun GPIB. Ada visi misinya jelas, kita ikuti. Ke bawah kita nggak boleh arogan. Datang orang mau bercakap-cakap dengan mungkin pendeta bagaimana punya pergumulan, wah kita arogan, kamu harus dengerin. Nggak begitu. Kan ada istilah sunhodos, sistem pemerintahan gereja kita sunhodos. Para presbiteres sunhodos. Para presbiter ya berjalan bersama-sama. Jadi nggak ada arogan, jangan sama-sama, kita sama tinggi sama ini. Tapi sekarang Anda dipercayakan oleh teman-teman, oleh para presbiter, oleh jemaat-jemaat untuk menjadi pemimpin. Ya harus rendah hati, nggak boleh sombong. Tentang panggilan.
Dua pengertian panggilan dalam GP, panggilan batin, panggilan institusi. Panggilan batin harus dimiliki oleh seorang pemimpin atau calon pemimpin. Dia tahu bahwa ini panggilan Tuhan, sehingga dia nggak boleh sembarangan. Dia harus rendah hati karena Allah menuntut kita, Allah ajar kita, kamu harus rendah hati. Bahwa orang yang sombong, dia memposisikan dirinya ya untuk jadi musuh Tuhan. Karena Tuhan menentang orang sombong, orang congkak, orang tinggi hati. Iya kan? Kalau panggilan batin dia miliki, pasti dia bersikap seperti itu. Dan dia juga akan benar-benar sungguh-sungguh menjadi pemimpin yang baik dan benar. Tegas, berani mengambil resiko. Ya menghadapi ini. Dan dia gak milih-milih, oh sini si Anu suka nyumbang GPIB, suka ini. Ya hancur pemimpin yang begitu. GPIB-nya bukan pemimpinnya. Enggak. Makanya sering gitu kan, kalian milih anggota dewan apa kan mesti cari orang yang punya duit. Kok yang punya duit? Yang punya hati, yang takut akan Tuhan, bukan yang punya duit. Semuanya punya duit itu kan Tuhan berkati kok. Masing-masing sudah ada porsinya kan, jumlahnya. Ya memang itu pemberian Tuhan. Tapi hati yang takutan itu harta yang besar. Itu tak ternilai oleh yang bisa memimpin. Nah institusi ya, kalau di jemaat kan kadang susah ya. Kadang jemaat ya nggak begitu paham. Nah, pilih si Anu asal-asal milih. Ya akhirnya terpilih. Apakah itu proses dari Tuhan? Kita nggak tahu. Tapi kenyataan dia akhirnya diteguhkan. Dan ya tapi dalam perjalanan ternyata kelihatan, oh dia sebenarnya nggak melayani Tuhan. Hanya apa ya, sebagai prestis, sebagai gengsi aja di majelis. Nggak pernah melayani, selalu menolak pelayanan sebagainya. Ya mungkin karena jemaat yang milih ya. Tapi sekarang kalau yang milih para pendeta, kan kita bisa kenal. Si Anu, oh sini. Enggak lihat gelarnya, lihat gimana kepribadian dia, gimana selama dia melayani. Kalau dia sombong sama pendeta, ya bahaya kalau jadi pemimpin dong. Ya kan banyak yang dikenal, wah tapi dikenalnya nggak baik, nggak mungkin dong. Kita pakai akal sehat kita pakai mata kita pakai telinga kita juga. Lalu kita buktikan, oh iya dia bisa, dia nggak bisa. Nggak jamin loh S2 S3 enggak. Bertakut akan Tuhan, Tuhan akan kasih dia kemampuan. Ingat, aku menyertai kamu, Tuhan menyertai kita, pasti bisa. Kalau panggilan batin itu ada, kuat kita main dengan sungguh-sungguh. GPIB periode 2021-2026 butuhkan pemimpin yang seperti itu. Ya kan? Kita dipercayakan oleh Tuhan lewat pemilihan itu, lewat panggilan itu. Ayo kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Tuhan berkati pelayanan kita, berkati GPIB semakin maju, lebih maju daripada tahun-tahun sebelumnya. Ya, gitu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi berkat. Nama Tuhan selalu dimuliakan. Sekali kita rindu, kita ingin pemimpin GPIB dalam hal ini fungsi sinode GPIB yang baru 2021-2026 adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang baik, yang sungguh-sungguh, yang rendah hati, yang tidak pilih-pilih orang, ya alma mater, suku, atau kaya kah miskin kah, dia tidak, tapi lurus jalannya. Oke, Tuhan memberkati. Amin.